Oke, kita bicara aturan ya, bicara undang-undang, bicara ketentuan, tidak bicara status orang, ya. Mau apapun profesi orang tua yang diduga menabrak, mau apapun jabatannya, mau apapun bisnis dan seterusnya, enggak. Kita bicara aturan. Nah, yang saya tangkap dan saya dengar, anak Sira ini bawa kendaraan ya, dan sudah posisi lampu hijau. Nah, bicara lampu hijau berarti bisa jalan. Dan norma atau aturan ini berlaku universal dimanapun di belahan bumi ini. Namanya lampu merah berarti bisa jalan. Lampu merah stop. Nah, kalau sampai ada orang yang menabrak lampu merah, berarti dia yang salah. Mau seperti apapun kondisi dia, mau apapun status dia, pangkat dia, namanya lampu merah ditabrak itu melanggar peraturan. Nah, nanti kita lihat akibat dia menabrak lampu merah, mungkin ada peristiwa hukum, misalnya jadi tertabrak kendaraan orang, rusak kendaraan orang. Apakah yang ditabrak luka ringan atau berat atau meninggal, atau si penabrak yang luka ringan, berat atau meninggal atau rusak kendaraannya? Nanti kita lihat. Tapi hukumnya adalah tetap salah yang menerobos lampu merah. Itu hukum. Nah, di dalam Undang-Undang Lalu Lintas ya, Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 ya, itu yang berlaku sekarang di Republik ini. Di situ ada di pasal 229 mulai 1, 2, 3 dan 4. Di sana dia satu dikatakan kalau yang lalai ini jadi penabrak ini loh ya, membuat rusak kendaraan orang, itu ada ancamannya 6 bulan atau denda 1 juta. Kalau si penabrak ini terserah apa jabatan pangkat status dia ya, si penabrak yang menabrak yang jalan di lampu hijau ini tetap salah yang menabrak. Kalau sampai misalnya ada cacat, luka ringan dan seterusnya, itu ada tahapannya, ada kenaikannya. Bisa setahun tambah 1 juta. Nanti kalau sampai luka berat bisa 2 tahun tambah 10 juta. Meninggal bisa 6 tahun tambah 12 juta dan seterusnya. Itulah konsekuensi hukum yang harus dibayar oleh si penabrak. Ya, ini bicara aturan. Jadi kita udah bicara aturan loh ya. Yang nabrak siapa sekarang? Nah, yang bawa kendaraan roda 4 kebetulan putrinya, papanya itu polisi, pamen atau perwira atau pejabat, terserah lah. Saya tidak bicara dia polisi atau bukan polisi, sipil atau seperti apa, orang kaya berpangkat berkuasa, kita nggak bicara itu. Kita bicara aturan. Kalau memang putri si polisi ini berjalan benar menurut aturan, sudah lampu hijau, yang saya ingat tadi itu berlaku universal di seluruh dunia, lampu hijau bisa jalan, lampu merah itu nggak bisa. Dia berjalan-jalan benar, kemudian ditabrak orang, ini bicara undang-undang lalu lintas loh. Iya. Ya, berarti yang menabrak yang naik kendaraan yang melanggar lampu merah, ya, yang hijau itu yang ditabrak. Jadi tolong jangan dikait-kaitkan dengan profesi, status dari orang tua yang diduga menabrak. Sorry ya, ini dugaan. Mau polisi, mau jaksa, mau hakim, mau pengacara, mau sipil, jangan kait-kaitkan. Karena gini, terlalu gampang orang sekarang lihat kalau kebetulan misalnya nyangkut ke status polisi, langsung menggeneralisir. Sorry, kita tidak menyangkal ada polisi-polisi nakal, tapi jangan digeneralisir. Masih banyak polisi baik, gitu loh. Jadi tolong jangan digiring sono, jangan mau digiring, ya. Dan himbauan saya kepada Pak Polisi yang orang tua dari si yang diduga menabrak ini, nggak perlu takut Pak,
ya, bukan kita arogan, ya. Tapi jangan kait-kaitkan, ya, soal peristiwa laka itu dengan orang tua yang diduga menabrak. Apalagi belum ada bukti dari lantas atau dari hasil penyidikan dia yang menabrak. Karena dia posisi benar di jalan lampu hijau. Yang lampu merah siapa? Yang nabrak lampu merah. Saya tidak kenal para pihak, ya. Kita hanya kenal fakta hukumnya seperti apa. Jadi tolong kepada masyarakat luas jangan gampang menjudge, jangan gampang menghakimi orang, ya. Bayangkan kalau kita dibuat seperti itu, ya. Misalnya apa? Anak kita, ya, diduga atau dituduh melakukan sesuatu padahal tidak benar. Itu sedih loh, ingat itu. Jadi tolong publik jangan mau terpengaruh opini publik, jangan mau dipengaruhi, jangan mau digiring, jangan mau diajak untuk hal yang tidak jelas. Kritisi dulu. Himbauan saya, ya, kepada masyarakat luas, mari sama-sama kita ikuti aturan. Supaya apa? Supaya lebih tertib, ya. Nah, bukan hanya aturan terkait lalu lintas dan seterusnya. Aturan-aturan, undang-undang yang berlaku untuk mengatur ketertiban umum yang lain, ya. Ini juga ajakan kami kepada masyarakat luas, bukan hanya di kota, termasuk di pedesaan. Ikuti aturan, ya, supaya kita terhindar dari risiko hukum. Jadi tolong kepada semua warga negara Indonesia, ya, kalau ada ajakan, ada himbauan, ada katakanlah di sosmed dan seterusnya ada cara-cara untuk mengumpulkan orang atau memberikan pandangan, tanggapan, reaksi dan seterusnya, tolong kita kritisi. Jangan gampang terpengaruh, jangan gampang diajak, ya. Mungkin seperti itu supaya kita terhindar dari segala persoalan hukum, ya, supaya kita bisa bekerja dengan benar, ya, hidup dengan benar, sekaligus membantu pemerintah untuk membuat kondisi kenyamanan lebih baik ke depan. Pada masyarakat luas, saya berpesan, hidup kita sudah sulit, jadi jangan ditambah lagi dengan persoalan lain yang membuat hidup kita lebih sulit lagi. Ya, terima kasih.